Ding dong, Joy sudah selesai melakukan tugasnya. Dia melaju menuju rumah milik keluarganya. Namun ada yang berbeda dengan penampilan gadis itu. Dia tampak memakai riasan yang lebih tebal dengan kontur yang menunjukkan wajah tegas, lipstik merah merona, tatanan rambut yang membuatnya seperti orang kejam dan tegas. Bayangkan saja nenek sihir dalam film Snow White. Kira-kira seperti itulah penampilan Joy saat ini. Dengan pakaian resminya seperti biasa, dia memakai satu setelan kemeja kerja dengan celana tisu yang membuatnya tampak anggun dengan pakaian branded itu. Dengan sengaja gadis itu menaruh serbuk hitam, titik hitam di bawah bibirnya yang malah menambah kesan tak terkalahkan dan mendominasi. "Pak, coba lihat penampilanku, apa sudah sempurna?" tanya Joy sambil bertingkah dengan menatap datar ke arah Pak supir yang membawanya serta pengawalnya. "Astaga, Nyonya, kaget saya lihatnya. Saya pikir mak lampir dari mana Aduh, maaf Nyonya," ucap Pak supir yang keceplosan. Bapak benar emang kayak malampir sih. Apa sudah cukup untuk menakut-nakuti orang, Pak?" tanya Jo yang tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan si Pak supir. Dua pengawal yang bersamanya juga ikut tertawa mendengar celutukan Pak supir. "Sudah cukup, bahkan sangat menyeramkan, Nyonya. Apa Nyonya mau berperang?" celutuk pengawal yang lain. "Iya, aku akan memerangi satu komplotan kurang asam hari ini," ucap Joy seraya memeriksa make upnya di cermin kecil miliknya. "Anda pasti menang, Nyonya," ucap para pengawal. "Tentu saja, untuk menambah rasa takutnya kalian harus menemaniku nanti, dan ingat jangan pasang wajah Hello Kitty itu," ucap Joy. "Ya si Nyonya, kita begini juga cuma sama Nyonya, kalau sama orang mah bedanya," ucap para pengawal yang sebenarnya adalah anggota terbaik dalam aliansi Black Rose yang diminta untuk mengawal Joy. Bukan hanya Joy, bahkan setiap anggota grup chat Sontoloyo itu diberi pengawalan masing-masing. Dua dari anggota campuran Tiger, Black Rose, dan anak buah David. Khusus untuk si Bumil cerewet dan Edward, pengawalnya adalah para pengawal tak terlihat dan jumlahnya tidak diketahui berapa. Baiklah. Kurasa kalian tahu apa yang harus dilakukan kan? Kekeh Joy sambil menatap mereka. "Anda bisa mempercayakan itu pada kami, Nyonya. Jika kami tidak melakukan yang terbaik, Nyonya besar akan mengamuk." Kekeh mereka sambil mengingat bagaimana Diandra juga akan mengomeli mereka jika salah dalam bekerja. "Apa kalian juga terkena amukan ibu hamil itu?" tanya Joy terbelalak. Mereka bukannya takut dengan Pasco, tetapi malah lebih takut pada omelan si Bumil. "Iya, Nyonya, bisa kami dikebiri?" Kekeh mereka. "Buah, astaga, ternyata kalian juga jadi korbannya wanita hamil si bawal itu ya?" Joy tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan mereka. Iya Nyonya, tapi menyenangkan bekerja bersama Nyobes. Meski bawel tapi perhatiannya membuat kami merasa nyaman. Nyobes benar-benar the best lah, ucap Pak supir. "Ya, dia benar Nyonya, kalau Nyobes udah nanyain kami sudah makan atau belum, makan apa, bahkan ingin memakan makanan yang sama dengan kami, rasanya tuh dihargai banget jadi karyawan. Nyobes nggak mandang kasta," celutuk mereka. "Ya Nyonya, bahkan Nyobes nggak segan-segan gabung makan bersama kami kalau pengawal lagi istirahat. Benar-benar menyenangkan, jarang dapat majikan sebaik Nyobes," ucap mereka. Mendengar hal itu membuat Joy tersenyum. Diandra memang sangat spesial bagi mereka semua, bukan hanya di antara sahabat-sahabat dan keluarga, tetapi di antara semua orang yang dekat dengan Diandra. "Kalian benar, dia memang seseorang yang sangat spesial," ucap Joy seraya menatap cincin pernikahannya. Jika bukan karena Diandra yang menguatkannya, mungkin dia tidak akan sadar seperti apa besar rasa cinta suaminya pada dirinya. Tidak terbayang kalau sampai mereka semua kehilangan ibu hamil itu, tentu semuanya akan suram dan tak bersemangat lagi. Sementara itu, di kamar rumah sakit, Diandra yang sedang duduk di atas tikar sedang makan bersama para pengawal dan perawat yang merawat Ara tiba-tiba bersin-bersin tak karuan. Hacim, Diandra menggosok hidungnya. "Nyonya, kenapa ini tisu? Mungkin Nyonya kena flu, duduk di atas saja Nyonya biar kami di sini," ucap perawat wanita sambil memberikan tisu. Diandra mengambil tisu. Sepertinya ada yang membicarakan aku. Hidungku gatal," gerutu Diandra. Kurasa ada yang marah dengan Nyonya karena Nyonya marahi," celutuk salah satu pengawal laki-laki. "Cok, emang gitu ya? Kau pasti mengerjaiku kan? Dasar kau ini," celutuk Diandra sambil menatap pria itu. Kirain mempan ya?" celutuk pria itu seraya menggaruk tengkuknya. Aku sudah kebal dengan yang begitu. Jadi cara
Cari cara lain untuk mengerjaiku ya, ha? Diandra tertawa. Mereka semua tertawa bahagia, nyaman sekali rasanya bekerja dengan atasan seperti Diandra. Saat sedang bersenda gurau, tiba-tiba ada sebuah bola melambung tinggi ke arah Diandra. Pluk, dengan pengawal yang melihatnya langsung menendang bola itu hingga melambung jauh. Anda baik-baik saja kan Nyonya? Ucap mereka sambil menatap Diandra yang bahkan tidak tahu ada bola yang akan menghantam tubuhnya. Diandra menatap mereka dengan wajah bingung. Mulut penuh dengan makanan membuatnya terlihat menggemaskan dengan pose itu. Ada apa? Tanya Diandra dengan mulut penuhnya itu. Buah, ha? Mereka semua tiba-tiba tertawa melihat kelakuan ibu hamil yang selalu saja membuat siapa saja gemas dengan tingkah lakunya. Kalian aneh dasar, senangnya menjahiliku saja, ketus Diandra. Habisnya Nyonya menggemaskan sekali, ucap para perawat perempuan. Itu mah udah sejak lahir, kekeh Diandra. Senang banget ya makan di sini. Tiba-tiba seseorang menghampiri Diandra bersama si kecil Edward. Sayang, kapan pulang? Sini duduk makan dulu ayo, ajak Diandra sambil tersenyum. Aunty gak ajak-ajak Edward ucap Edward memasang wajah cemberut. Kamu tadi tidur, Aunty gak tega bangunin kamu, ucap Diandra. Melihat tuan besar datang, para pengawal dan perawat ingin beranjak dari posisi mereka. Duduk saja, kalian mau kemana? Gak usah segan, ucap David dengan ramah namun tetap dengan tatapan penuh karisma. Baik tuan, ucap mereka. Kamu makan apa sih sayang? Kok tiap hari makan mulu? Ini benar-benar besar sekarang? Kekeh David sambil mengusap perut istrinya. Lapar yang? Kamu makan nih, ucap Diandra. Baiklah, ucap David. Edward mau gak aunty suapin? Tanya Diandra. Mau, seru anak itu. Tapi gak usah deh aunty, kan Edward super hero jadi harus bisa makan sendiri. Aunty makan aja, Edward udah becal. Celutuh bocah kecil yang dedinya sedang bertugas. Baiklah sayang, ucap Diandra sambil tersenyum. Sementara mereka menikmati hari yang cerah di sana, Joy sudah tiba di rumah keluarganya, diikuti beberapa mobil. Gadis itu keluar dari dalam mobilnya dengan menenteng tas keluaran Dior, kacamata hitam yang bertengger di wajahnya dan karisma yang berlipat ganda dengan riasan yang dia gunakan. Para pengawal berdiri di belakang gadis itu menunjukkan kekuasaan dan keangkuhan pada gadis itu. Kita mulai aksinya, gumam Joy dengan senyum semirik. Para tetangga yang menyaksikan kedatangan gadis itu terbelalak melihat perubahan besar pada Joy. Benar-benar bukan gadis polos yang dulu mereka kenal. Joy melangkah dengan tegas memasuki rumahnya sendiri. Papa, Joy pulang, teriak gadis itu dari luar. Terdengar deru langkah kaki mendekati pintu dan suara pintu yang dibuka. Pak Putra membuka pintu dan ding dong.